أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 157 dan ayat 158. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu di Masjid An-Nur Kota Baru Driorejo Gresik untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita bersama-sama senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mentakdirkan kita semuanya senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 157.
Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 orang muridnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Marilah umat yang terakhir dengan kitab suci yang terakhir, dengan nabi yang terakhir, mengambil pelajaran umat-umat terdahulu. Ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada Bani Israel, yang kesemuanya ini punya tingkah laku yang macam-macam, sehingga diharapkan umat yang terakhir ini mampu mengambil kisah-kisah yang baik untuk diikutinya dan meninggalkan segala contoh yang jahat yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sehingga umat yang akhir ini menjadi umat-umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ayat 158, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat atas perintah Allah dengan badan dan rohnya, dan akan diturunkan kembali di akhir zaman sebagai pembela umat Islam dan penerus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Pada saat umat Islam berada dalam keadaan lemah setelah datangnya Dajjal, kemudian ini menunjukkan kekuasaan Allah untuk menyelamatkan nabinya sesuai dengan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Surat Ali Imran ayat 55. Tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke atas langit ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ahli tafsir, diangkat dengan jasmani dan rohaninya dalam keadaan hidup sebagai suatu mukjizat. Maka Nabi Isa alaihi salam yang diangkat ke langit dengan jasmani dan rohaninya sejak diangkat sampai turun kembali ke bumi sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia biasa saja seperti Ashabul Kahfi bisa tinggal di dalam sebuah gua tanpa makan dan minum selama 309 tahun, kiranya tidak perlu dianggap aneh bagi seorang nabi seperti Nabi Isa alaihi salam untuk tinggal di langit sekian lamanya, karena beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat lain mengatakan
Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit sesudah wafat lebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Malah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rahmatnya, ampunannya, dan mudah-mudahan keluarga besar kita dan juga seluruh kaum muslimin kaum muslimat dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat di surat ketiga ayatnya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat hidupnya husnul, yaitu hidupnya baik. Ali Imran 102 sampai 200, dan wafatnya kelak mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bil ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami dan keluarga besar, para pecinta Masjid An-Nur di Kota Baru Ndirejo ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semua yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.